Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channelnya Berkah Dapur Bunda, mini vlognya Bunda Deni. Teman-teman semua, selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Teman-teman, kali ini aku mau unboxing sama aku lanjutin untuk masak-masak ya teman-teman, untuk aku buka puasa ya. Ini anak aku excited banget untuk buka paketan ya teman-teman. Dia kalau ada paketan itu paling seneng banget cepet-cepet buka. Ini aku juga penasaran karena aku merasa nggak pesen paketan. Ternyata ini yang beliin adalah suami aku ya teman-teman. Jadi ini anak aku mau buka sebetulnya isinya itu apa. Kelihatan banget dia excited gitu ya, pengen cepet-cepet buka paketan isinya apa. Nah itu teman-teman semuanya, anakku mulai buka paketan, itu dia mulai gunting-gunting gitu. Tampak banget dia buru-buru ingin tahu gitu isinya apa gitu ya teman-teman. Nah itu sudah mulai dibuka. Tara, ternyata ini adalah rak bumbu yang berdiri gitu teman-teman. Nah, kemarin itu aku dibeliin sama suami aku itu juga rak bumbu, tapi yang bisa ditempel gitu. Kalau ini adalah rak bumbu yang tinggal diberdiriin aja gitu teman-teman semuanya. Nah, bagus ya teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih Pak suami sudah diorderin rak bumbu lagi buat aku. Semoga aku semakin rajin lagi untuk belajar masak memasak gitu, dan terima kasih selalu ada kejutan-kejutan buat aku. Nah sekarang ini aku sudah mulai masuk ke dapur ya teman-teman. Ini aku mau masak lele goreng ya teman-teman semuanya. Untuk masak lele goreng itu aku bumbunya sederhana aja. Aku pakainya bawang putih, ketumbar, sama aku pakai kunyit. Kemudian aku kasih garam sama aku kasih micin gitu ya teman-teman. Itu tinggal aku ulek-ulek terus sudah deh. Tinggal itu bumbunya aku olet-oletin ke ikan terus aku goreng. Nah, ini menu masakan aku yang pertama yaitu lele goreng ya teman-teman semuanya. Selanjutnya menu yang kedua aku adalah menu yang pastinya teman-teman semuanya sudah familiar, itu adalah oseng ati ampela kesukaan anak aku gitu, yang pasti sering banget teman-teman saksikan di video-video aku sebelumnya. Bumbunya sederhana ya teman-teman, itu ada bawang merah sama bawang putih, tinggal aku tumis, aku kasih daun salam ya biar aromanya itu lebih smooth gitu. Aku senang kalau ada salamnya gitu. Itu aku tumis-tumis. Kalau sudah mulai harum, tinggal aku masukkan ati sama ampela yang sudah aku rebus tadi ya teman-teman. Nah, tinggal diaduk-aduk, kemudian kasih sedikit air aja karena memang sudah matang ati ampelanya. Kemudian aku kasih kecap, aku kasih garam. Terus aku aduk-aduk aja, tunggu sampai matang ya teman-teman. Nah, itu sederhana banget, itu kesukaan anakku. Nah, ini aku sudah matang, kemudian aku pindahkan ke dalam mangkok ya teman-teman. Nah, segitu aku masaknya sedikit ya, karena memang ini khusus untuk anak-anak aku, sesuai dengan request anak aku ya. Sudah selesai matang, selanjutnya masuk ke menu selanjutnya teman-teman. Ini adalah kolak nangka ya teman-teman. Itu aku punya ubi jalar, jadi ubi jalar itu aku rebus yang pertama, karena ubi jalar kan cenderung lebih keras dibandingkan bahan yang lainnya. Kemudian kalau ubi jalarnya sudah mulai empuk, aku mulai masukkan gula merah sama potongan pisangnya ya teman-teman. Kalau gula merahnya sudah meleleh gitu, aku aduk-aduk, kemudian terakhir aku masukkan nangkanya. Nah, itu aku tambahin gula putih biar rasanya itu lebih manis gitu ya teman-teman. Setelah mendidih dan semuanya tampak sudah matang, tinggal aku masukin santannya ya teman-teman semuanya. Santan kalau sudah masuk itu harus sering diaduk-aduk kolaknya biar santannya tuh nggak pecah ya teman-teman. Soalnya kalau santannya pecah itu nanti mengubah rasa mantapnya juga. Nah, sudah matang, sudah aku matiin kompornya. Itu aku ambilin sedikit dulu buat anak aku, karena anak aku sudah minta kolak, jadi itu
aku ambilin dulu biar nanti cepet dingin gitu ya. Kalau aku ambilin, aku taruh di mangkok kecil gitu. Nanti kalau sudah dingin tinggal aku suapin anakku. Nah, itu menu yang kedua aku ya teman-teman, sudah matang. Oh, yang ketiga ya. Sekarang menu selanjutnya teman-teman. Ini aku mau masak labu siam ya teman-teman. Itu yang mau aku masak. Jadi labu siam bumbu kuning ya teman-teman semuanya. Itu aku mulai kupas-kupas bawang merah, bawang putih, kunyit, kemudian aku kasih kemiri sama aku kasih laos. Ya, itu bumbunya untuk bumbu kuningnya ya teman-teman. Kemudian aku kasih garam biar memudahkan untuk aku ngulek biar cepat halus gitu. Nah, itu bumbu sederhananya tinggal aku ulek aja sampai halus. Kemudian laosnya atau lengkuasnya itu cuman aku geprek-geprek aja seperti itu. Sekarang bumbu sudah halus, aku tinggal nyiapin yang mau aku masak adalah labu siam ya teman-teman. Itu labu siamnya sudah aku kupas, kemudian aku iris-iris. Nah, untuk labu siam itu khasnya kalau labu siam di bumbu kuning itu adalah diiris-irisnya itu memanjang ya teman-teman semuanya. Kalau di kampung aku sebetulnya labu siam yang di bumbu kuning itu namanya labu siam yang dimasak acar ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman semuanya itu apa gitu namanya. Kalau di kampung aku namanya labu siam dimasak acar. Kalau aku sih namainnya labu siam di bumbu kuning. Nah, untuk labu siamnya biar nggak tampak pucat gitu, aku tambahin wortel ya. Karena wortel kan warnanya oranye cerah, jadi nanti bisa kombinasi warna kelihatan lebih cantik gitu. Itu aku sudah panaskan minyak goreng sedikit ya teman-teman untuk menumis bumbunya. Itu aku sudah mulai tumis-tumis bumbunya gitu. Kalau sudah mulai wangi-wangi aku tambahin sedikit micin tadi karena tadi pas aku halusin sudah aku kasih garam. Kalau sudah tinggal aku masukin labu siam sama wortel yang sudah aku potong memanjang dan aku cuci bersih, itu tinggal aku masukin, aku aduk-aduk sampai bumbunya itu merata ya teman-teman. Nah, itu aku aduk-aduk terus. Kalau sudah merata, itu tinggal ditambahin sama air ya teman-teman. Untuk airnya nggak usah terlalu banyak karena labu itu cepat banget matangnya. Terus biar masih ada rasa crunchy-crunchy-nya. Karena kalau terlalu empuk nanti rasanya juga kurang mantap gitu kalau menurut aku. Nah, itu sudah matang ya teman-teman. Karena bulan puasa jadi nggak bisa cek rasanya apakah sudah mantap atau betul. Tapi kalau sudah terbiasa masak, kira-kira rasanya juga sudah pas gitu ya teman-teman. Nah, menu selanjutnya sudah selesai. Ini adalah labu siam bumbu kuning. Selanjutnya masih lanjut ya teman-teman. Ini aku mau masak opor yang bumbunya itu sederhana. Kalau teman-teman lihat video aku sebelumnya yang acara hajatan itu opor itu bumbunya pok-pok segala macam. Ini aku masak opornya pakai bumbu yang sederhana. Itu aku pakai bawang merah, bawang putih, kemudian sedikit ketumbar, sedikit merica, kunyit, kemiri gitu sama laos ya teman-teman. Itu aku kasih sedikit kencur juga. Nah, mulai itu tadi sudah aku kasih garam untuk memudahkan menghaluskan bumbunya ya. Itu sudah halus, kemudian yang terakhir adalah laos atau lengkuas yang tinggal digeprek aja. Nah, ini adalah ayam yang masih beku ya teman-teman. Sebetulnya udah aku keluarin dari freezer, udah aku rendam, udah aku cuci-cuci. Ternyata belum lepas-lepas juga, tapi sudah berkali-kali aku cuci. Ini mulai aku rebus ya teman-teman. Ketika ngerebus ayam teman-teman biasanya itu nanti akan muncul buih-buih gitu warnanya putih. Itu aku bikin kadang aku ambilin karena aku juga nggak seneng kalau lihat buih-buih putihnya gitu, rasanya bikin melihatnya tuh kuahnya jadi kotor. Jadi itu aku ambilin buih-buih putihnya ya teman-teman. Atau teman-teman kalau nggak begitu suka ada buih-buihnya itu direbus sebentar kemudian dibuang airnya terus kasih air baru. Tapi kalau aku kadang-kadang kalau buihnya nggak terlalu banyak ya tinggal aku ambilin buihnya tanpa aku ganti sama air yang baru ya teman.
Nah, sambil nunggu ini, empuk tadi aku sudah tumis bumbunya ya, kemudian aku masukkan ke dalam rebusan ayam. Yang terakhir aku tinggal masukin santannya ya teman-teman, karena opor itu kan khas sama warna kuning dan ada santannya, itu rasanya gurih gitu. Sudah selesai masakan aku opornya, ini bisa juga aku pakai untuk pasangan nanti ya, untuk anak-anakku juga ada. Nah, berhubung waktu siang itu orang puasa kalau lihat masakan itu kan pengennya macam-macam yang dipengen. Aku tuh pas siang itu kayak pengen maem brambang asem, jadi ini aku bikin brambang asem ya teman-teman. Di video sebelumnya juga sudah pernah ada aku bikin brambang asem. Jadi brambang asem itu dari daun ubi jalar yang direbus gitu. Kemudian ini aku bikin sambelnya, bumbunya cuman bawang merah sama cabai gitu, terus aku kasih asem. Nah, itu sudah mulai aku ulek-ulek sama aku kasih garam ya teman-teman. Kalau bumbu brambang asem itu pakainya cuman garam, jangan dikasih micin atau penyedap rasa yang lain ya. Kalau dikasih micin atau penyedap rasa yang lain nanti jadinya sayur asem ya. Nah, itu aku kasih gula merah, aku ulek halus ya teman-teman. Udah selesai itu bumbu brambang asemnya, dan itu adalah daun ubi jalar yang sudah aku rebus. Itu masih crunchy-crunchy gitu. Kalau nanti terlalu empuk tuh nggak bisa mantep pas maem brambang asemnya. Jadi memang kalau bikin brambang asem memang daunnya harus masih agak crunchy-crunchy gitu ya teman-teman. Itu untuk sambelnya aku kasih air biar nggak terlalu lengket, jadi biar agak sedikit mencair, nanti bisa menyatu dengan daun ubi jalarnya ya. Itu sudah aku pindahin sambelnya ke dalam mangkok. Nah, aku langsung satset nih teman-teman. Sudah aku taruh piring, udah aku taburin sambal, kemudian aku kasih bakwan. Nah, tara, itu adalah brambang asem, makan kesukaanku dari aku masih sekolah. Selanjutnya yang terakhir ini adalah teman-teman aku goreng tahu ya, itu tahu yang ada di kulkas, sebetulnya bentuknya kotak, tapi ini aku bagi dua jadi segitiga-segitiga gitu ya, terus kemudian aku goreng. Selesai teman-teman menu buka puasa aku, semoga menginspirasi. Selamat menunaikan ibadah puasa, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.